Oke, teman-teman, kita sampai ke pembelajaran kita di part 2 dari buku Automate the Boring Stuff Python, the third edition. Kita akan belajar di part 2 ini adalah if, else, and flow control. Jadi kita masih berada di ini dia di programming fundamentals. Kita berada di part 2 yaitu if else, teman-teman. Kita akan belajar tentang boolean values, comparison operator, dan lain sebagainya. Oke, let's start. Oke, jadi flow control statement itu bisa memutuskan instruksi Python yang mana yang akan dieksekusi, teman-teman, berdasarkan kondisi yang kita buat. Oke, ini dia bilang flow control statement directly correspond to the symbol in a flow chart, so I provide flow chart version. Oke, ini misalnya ini ada flow chart dari figure 2 dash 2.1 shows a flow chart for what to do if it's raining. Follow the path made by the arrow from start to the end. Oke. For example, ini flowchart untuk memberitahukan kita apa yang akan kita lakukan jika itu hujan. Start. Is raining? Kalau yes, ada pertanyaan lagi. Ada payung, have umbrella? Yes, go outside. Lalu end. Kalau tidak, wait for a while. Lalu di sini ada pertanyaan lagi. Is raining? Oh, go outside. Kalau di sini is raining masih yes, tetap wait for a while. Seperti itu. Ini ya flowchartnya. Kalau ada yang iseng mungkin mau menipunya ya, it's okay lah. It's up to you. In a flowchart there is usually more than one way to go from the start to end. The same is true for line of code. Okay, Boolean values. Kalau integer, floats, dan string punya unlimited number dari angka nilai yang kemungkinan nilai yang bisa masuk. Kalau boolean, kalau data types, tipe data boolean hanya punya dua value, true or false. Boolean is capitalized because the data type is named after mathematician George Boole. Oke, sekarang kita mau coba. Spam sama dengan true. Spam true. Kalau true, error. Jadi kita harus buat false 2 tambah 2. Error juga.
Jadi kita harus apa? uh, Supaya tidak error, teman-teman, kita harus store di dalam variabel ternyata. Oke, sekarang kita masuk ke comparison operator. Comparison operator juga bisa disebut relational operator. Equal to sama dengan, not equal to tidak sama dengan, less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to. Oke, sekarang let's try. 22 sama dengan 22, true. 22 sama dengan 23, false. 2 tidak sama dengan 3, true. 2 tidak sama dengan 2, false. Oke, ternyata si comparison operator ini bisa bekerja untuk tipe rata yang lain juga, teman-teman, bukan hanya angka. Misalnya hello sama dengan hello, true. Kalau hello sama dengan hello, false. Lalu hello, tidak sama dengan hello, false. Kenapa salah? Karena seharusnya benar ini. Hello. Ini seharusnya benar. Ini seharusnya sama dengan, bukan tidak sama dengan. Jadi dia false. Dua dua sama dengan 22.0, true. 42 sama dengan string 42, false. Di sini ada kasih note, integer atau float value tidak akan sama dengan string value, seperti itu. Oke, sekarang kita belajar tentang greater than, less than. 22 kurang dari 23, true. 22 lebih dari 23, false. Coba kita simpan. Ice, kita buat variabel ice dengan isinya 2. Lalu ice lebih dari kurang dari sama dengan 4, true, karena ice adalah 2. Kalau ice lebih dari sama dengan 3, pasti false. Oke.
ini ada apa, note bahwa perbedaan equal to dengan equal as an assignment, ini as an operator, teman-teman. Oke, kita masuk ke Boolean values. The three Boolean operator and, or, and not are used to compare Boolean values, like comparison variable operator. They average these expressions down to a Boolean values. Let's explore this operator in detail, starting with the misalnya true and true sama dengan true and false sama dengan false and false sama dengan false and true sama dengan false. Oke, the truth table atau tabel kebenaran, teman-teman. Like the and operator, the or operator also always takes two Boolean values or expression, and therefore is considered to a binary Boolean operator. Kalau or, coba kan. Kalau true or true sama dengan false, true or false sama dengan true or false or true, tetap true. False or false. Not true, false. Not true. Not true, pasti false. Not false, pasti true. Ya iyalah, hanya mixing Boolean and comparison operator. Since the comparison operator refer to Boolean, you can use them in okay. Nah, ini maksudnya bagaimana, teman-teman? Ini dia ada 4 4 is less than 5 and 5 is less than 6. This is true. The condition is true because 4 is less than 5 and 5 is less than 6. But if we
maybe like this. 4 less than 5. This is true, absolutely, but and because the n is required the two true condition, like the second condition must to be true, also must to be true. So when we write 9 less than 6, it will be false because the second condition is not true. Yeah, it's false. Okay, now 1 is same with true. Yeah, this is false. But when we use Boolean operator like OR, and we have the another condition is true, like true is same the true, the condition is true. Ini adalah aturannya, teman-teman. Kita harus ingat di sini, ini aturan untuk true. Jadi kalau OR itu, kalau operator OR di true atau kebenaran. Kalau salah satu kondisinya benar, pasti nilainya true. Tapi kalau n harus semua kondisi true benar baru bisa true. Kalau ada yang salah pasti false. Oke. Nah, ini cara kerjanya, teman-teman. Misalnya gini. Apa cara kerja komputer? Pertama dia akan mengkonversi dari kiri ke kanan. Dia akan cek dulu. Oh, 4 ternyata lebih besar dari 5. Benar, true. And n-nya di sini, lalu dia cek lagi apakah 5 kurang dari 6, ternyata benar, true juga. Lalu true and true is true. Oke, kita coba lagi. Spam value is 4. So 2 plus 2 same like spam value, and not 2 plus true spam plus 1 and 2 multiply by 2 ini mantap nih, teman-teman. Oke, coba kita pelajari. Sama-sama sulit, teman-teman. Jadi di sini dia bilang di kondisi pertama 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu sama dengan spam. Sudah pasti. Dan tidak sama dengan 2 tambah 2. Oke, ini mantap nih. Kenapa dia jadi true, teman-teman? Coba. Nah, ini benar sih karena sesuai dengan sini. But I want us to ini 2 tambah 2 sama dengan 4, sama dengan spam karena spam sini 4. Dan not 2 tambah 2 tidak sama dengan iya benar. Dia sama dengan spam dan tidak sama dengan 2 tambah 2 4 sama dengan
spam. Ini coba kita cari tahu caranya. Spam 2 tambah 2 sama dengan spam. Oke, kita dapat true. Berarti di sini kita dapat true. Lalu true and not 2 tambah 2 false. Oke, kita dapat false sama dengan spam plus 1 karena di sini kita sudah false. Oke, kita dapat false lagi. False and 2 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 false. Kita sama tahu ini benar atau salah, teman-teman. Tapi oh ya, salah. Kita false-nya kita simpan dulu, lalu 2 kali 2 sama dengan 2 tambah 2. Ini true. Oke, berarti kalau true dengan false, oh ya, tetap false-nya false. False and true, false. Nah, berarti ada apa caranya yang salah yang kita belum tahu, teman-teman. Oke lah, it's okay. Oh, kita yang salah, teman-teman. Jadi yang dilakukan pertama itu adalah made operation-nya, teman-teman. Jadi gini, tadi kan kita punya nilai spam sama dengan 4. Jadi kita harus 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Lalu 4 sama dengan ini harus pakai gambar sih, teman-teman. Sorry, coba kita gambar saja. Bagaimana cara gambarnya? Oh sorry guys, I think we can. Tapi prinsipnya ini adalah ini yang dikerjakan pertama. Kalau ini sudah dapat, lalu ini lagi yang dikerjakan, lalu ini lagi, dan ini lagi, teman-teman. Lalu kita mulai perhitungannya. Di sini kita salah, teman. Ini sampai sini kita salah. Ini kita salah. But kita sudah tahu aturannya bahwa kalau Python itu selalu melakukan perhitungan matematika lalu comparison operator evaluate, lalu not lagi, and dan or operator, seperti aturannya. Intinya ingat ini saja. Tapi kita tidak perlu mengingat, intinya tahu nanti aturan. Component of flow control. Flow control statement often start with a part called condition and are always followed by a block of code called clause. Before you learn about Python specific flow control statement, I cover what condition. Condition itu ada true false nya, sudah pasti, oke lah. If condition is true, do this thing, or block of code.
Oke, kita coba praktek. Username sama dengan username ini adalah Mary. Passwordnya itu isinya 123 misalnya. If username sama dengan Mary, if username ini bisa soalnya teman-teman sama dengan Mary, if you print hello Mary, lalu tutup, lalu if password sama dengan 123. Oh my god, sorry. If password ini kita harus pakai apa sih teman-teman? Susah sekali ini. Is password sama dengan 123. Oh ya sudah, kita pakai ini saja teman-teman. Kita coba pakai ini, kita komentar misalnya user name sama dengan Mary, password sama dengan 123 misalnya. If username sama dengan Mary, apa yang kita lakukan? Print hello Mary, if password sama dengan 123, kita print access granted. Else kalau salah print wrong password. Oke, coba kita running. Kita punya kesalahan di sini. Coba kita lihat. Bilang
What's wrong? Sorry. Ini. Oke, sorry. Tadi kita buat apa? Comparison operator, teman-teman. Seharusnya kita buat assigns. Oke. Coba kita edit ini untuk bisa. Ini sudah jadi. Hello Mary, access granted. Coba kita buat misalnya dia pakai cek input teman-teman. Misalnya username dia langsung username input sama dengan kita butuh input, teman-teman. Kita butuh inputnya, kita tulis enter your username, lalu password input. Nah, di sini kerennya input enter your password. Kita akan coba buat if-nya kan. Kalau username input sama dengan username and password input sama dengan password, kita print access granted. Else print access denied. Okay, let's run our program. Username kita apa tadi? Mary. Password 234. Access denied. Oh sorry. Coba running lagi. Username Mary. Password 123. Access granted. Oke. Bagaimana kalau kita mau bikin ini jadi loop, teman-teman? Sepertinya di sini kita buat while true. Ini kita geser semua. Oke. Kalau benar kita ini, aduh, break. Coba benar. Mary, password 3, enter username Mary, password 123. Benar. Jadi gini teman-teman cara kerjanya. Di sini kita buat satu variabel yang namanya username yang berisi value yang namanya Mary, lalu password isinya 123. Nah, pertama kita tidak buat kondisi, teman-teman. Tapi sini sekarang kita buat satu loop. Loop ini fungsinya supaya dia tetap jalan, teman-teman, sampai si kondisinya terpenuhi baru break. Contohnya gini. Jadi ketika
ini kondisinya masih terpenuhi, pokoknya ini ketika dia mulai berjalan, dia akan input teman-teman. Contohnya kita running lagi, dia akan tanya, dia akan running ini, kode ini pertama, dia bilang masukkan username, Mary. Oke, masih dalam ini juga. Lalu dia minta password lagi. Kalau misalnya passwordnya salah, ini salah toh, access denied. Nah, dia masih dalam kondisi loop teman-teman. Ini masih dalam kondisi loop. Oke. Karena si ini tidak benar, jadi dia harus benar, ini harus benar supaya dia break, karena kita ada breaknya di sini seperti itu. Kalau kita buat jadi benar, Mary passwordnya 123, dia akan benar, access granted, dan program akan berhenti karena sudah di break di sini. Ketika dia benar, kita sampai di sini, dia sudah benar atau kita mau dia berhenti programnya, jadi berhenti. Tapi kalau dia belum benar, belum print ini dan break, dia akan lanjut di sini, dia akan true terus seperti itu. Oke. Program execution. In the chapter, in the previous chapter, hello program. Program execution. Not always going straight down. However, if you use now let's explore the most important piece of flow control, the statement themselves. Ya, kita bisa pakai if, bisa pakai while teman-teman, seperti ini. Ini kita ada di dalam ini control statement namanya. Flow control ada if. Contoh lagi, misalnya gini. Dia kasih contoh, kita coba aja. Ini kita hapus teman-teman. Atau boleh kita komentar lagi, misalnya name value-nya Alice. Jika name sama dengan Alice, print hi Alice. Coba kita run. Hi Alice. If name sama dengan Alice, karena name sini Alice. Kalau kita bisa ubah, misalnya ama, salah, dia tidak ada. Else, kalau misalnya kita tambahkan else ini, else print, misalnya kata hi you are not Alice. Can I know your name? Misalnya gitu. Coba kita run. Hi, you are not Alice. Can I know your name? Karena namanya di sini Ama tuh teman-teman. Seperti itu. Nah, ini contoh flow control. Start. Lalu dia nama di sini Alice.
Ini adalah inputnya atau kondisi pertamanya. Lalu dia di sini cek namanya Alice atau tidak. Kalau yes, true, dia tulis print Alice. Kalau salah, kalau bukan, dia stop. Sampai misalnya iya benar, di skip else. And if clause can optionally be followed by an else statement. Tergantung dari tulisannya di sini, teman-teman, kita buat gitu. Jadi kayak misalnya sini kita buat seperti yang di atas ini. Ini hello stranger. Di sini kan sama aja tuh. Oke, else if. Oke, ini kita baru juga. If you would use if else when you want only. Oke, ternyata kalau kita hanya buat satu clauses untuk execute, kita bisa pakai if else. Tapi kalau kita punya kebanyakan kemungkinan clauses, kita bisa pakai elif statement. Nah, ini contohnya. Coba kita tulis name sama dengan Alice, age sama dengan 22, if name sama dengan Alice, kita print hey Alice. Oh sorry, I forgot that. Hey Alice, elif age kurang dari dan dia cek, dia akan cek kalau age nya ternyata kurang dari 12. Oh sorry, print you are not Alice Kiro. Okay, let's try. Ya, hai Alice, karena kurang dari si 12. Kalau misalnya
Oke, mari kita buat. Kita save ini kembali, kita buat new file saja teman-teman, namanya vampire.program. Kita ikut yang dia mau, kita save, namanya vampire vampire vampire.py. Oke, sekarang kita punya program baru yang namanya vampire. Name sama dengan Carol. Age 3000. If name sama dengan Alice, print hi Alice. If age-nya kurang dari 12, print hey, you are not Alice, kiddo. Elif age lebih dari 2000, print unlike you, Alice is not an undead. Immortal vampire. Aduh. Elif. It's you are not Alice. Granny. Okay, let's run this. Okay. Unlike you, Alice is not an undead, immortal vampire. Ya, karena di sini age-nya dia. Coba kalau
ini kita akan terjadi Alice. Apakah akan benar? Ini seharusnya salah nih karena L nya L. Iya, ini seharusnya dia panggil hey Alice, hey Alice. Misalnya age-nya kurang, tapi age Alice. Ini kita sudah bisa memahami teman-teman. Ini tergantung inputnya di sini nih. Kalau kita bisanya membuat lebih canggih, misalnya di sini kita sudah buat inputnya Alice, lalu age-nya 300, tapi kita harus buat juga apa? Age apa Alice-nya teman-teman. Age-nya kita buat saja di sini. Integer input. Ini kita ikut yang AI cast down. How old are you? How old are you? Coba ini akan cari kemana? Ini juga kita pakai input saja. What is your name? Misalnya kita tulis Ama. How old are you? 22. Selesai. Seharusnya kita buat kondisinya di sini teman-teman. Sini. Oke. Prinsipnya ini pengecekan berdouble sih teman-teman. Ini kita bisa buat di sini if bisa tambah elif, bisa tidak name tidak sama dengan Alice print you are not Alice. You are not Alice. Seperti itu. Misalnya kita ulang lagi. How old are you? Misalnya 3000. You are not Alice. Oke. Oke teman-teman.
Oke, kita simpan kode program ini teman-teman. Biasanya kita hapus ini, kita buat ulang. Name untuk kenang-kenangan saja, Carol, age, if name Kido, else, apa yang salah? If karena kondisinya adalah Carol dan ibu umur ini teman-teman, seperti itu. Jadi di sini dia pertama dia cek dulu apakah namanya Alice. Oh ternyata bukan Alice, jadi dia skip ini. Nah dia cek lagi umurnya berapa. Oh 3000 di sini ternyata apakah kurang dari 12? Bukan. Kalau kurang dari 12 dia akan print ini ya, anak kecil. Jadi dia print lu bukan Alice ataupun anak kecil, seperti itu. Kita coba cek nomor sini. Misalnya kita buat input name, misalnya input name. Oke. Enter your real name, misalnya real name. Input age, enter your age. Ini prosedurnya. If input name sama dengan name yang di atas and input age sama dengan age yang di atas, print motherfucker Carol motherfucker di sini. Lalu kita coba kita tes siapa namanya sih? Name, input name. Lalu kita paste lagi. Your age are. Lalu sini kita place input age. Ini coba-coba saya teman. Lalu
Place Jadi di sini idenya kita buat adalah kita butuh namanya teman-teman. Ini tapi masih ada yang salah kita nih. Oke, ini sudah pasti benar. Oke, place. Ini kita masih kurang tahu sana apakah sudah benar. Oke, coba kita buat koma. It's still wrong, guys. Place input name. What's wrong? Ini apa yang salah, teman-teman? Belum ada penutupnya, teman-teman. Katanya sih. Tapi ini salah ada penutup, teman. Coba. Sorry. Coba kita tambah or lebih dari 1000. Oke, kita butuh penjelasan sini. Jadi yang benar di sini, teman-teman. Dia bilang
Oke, ini yang dia perbaiki guys. Oke, ini kita punya ini ada contoh kita yang mereka kasih teman-teman. Kita cobain. Jadi expected name-nya Alice, age-nya 30 misalnya. Jadi jika input namanya sama dengan input names-nya dan input age-nya sama dengan input age-nya, or input age lebih dari 1000, else. Coba kita run. Enter your name, enter your age, 3000, 2000. Your age is 2000, you are vampire, go away. Oke, jadi begini yang benarnya teman-teman, yang dia kasih guys. Yang kita bikin sana salah. Oke, teman-teman, I think kita sudah cukup belajar ini. Kita akan lanjut di short program, teman-teman. Thank you so much for joining me, and okay, see you in the next video.